Selamat malam jemaat sekalian. Senang bisa bersama dengan Anda malam hari ini, baik yang hadir di sini maupun yang sedang menyaksikan di manapun Anda berada. Walaupun secara teknis kalau Anda sedang menyaksikan ini, berarti Anda tidak bersama-sama dengan saya di sini. Tapi ya, semoga firman Tuhan itu tetap bisa direnungkan dengan baik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal yang kelima. Sudah berapa bulan saya mengangkat kisah-kisah dalam kitab Daniel, dan saya angkat di kebaktian doa karena ya nomor satu, ceritanya bagus-bagus, ya, pengajarannya indah-indah. Jadi sangat cocok untuk kita, terutama adalah untuk yang orang Kristen yang mau bertumbuh di dalam iman. Jadi kalau orang Kristen puas hanya tentang satu kali satu minggu, ya tetap jadi orang Kristen awam, seumur hidupnya awam terus. Ya bagaimana dia akan semangat untuk datang kebaktian kedua kalinya atau ketiga kalinya dalam satu minggu. Oleh sebab itu maka firman Tuhan di kebaktian Minggu sore, di kebaktian Rabu malam akan sangat berguna untuk menjadi makanan rohani bagi kita. Daniel pasal 5. Kita sampai di Raja Belshazzar. Kita akan baca, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih malam hari ini kami membawa hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersekutu di dalam doa secara jemaat, dan supaya kami bisa bertumbuh di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin, supaya kami dalam mempelajari firman-Mu akan mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Dengan demikian maka hidup kami juga akan semakin berpadanan dengan pengharapan yang kami pegang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan baca, silakan jemaat memperhatikannya dengan seksama. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belshazzar dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum.
Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tapi tuanku, Belsyazar anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka, inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar, dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Suatu kisah yang luar biasa. Nah, saya nggak pernah lihat hantu. Di sini ada yang pernah lihat hantu? Ada yang pernah lihat hantu? Saya nggak pernah lihat, saudara. Oleh sebab itu saya tidak takut kepada hantu. Saya nggak takut karena saya nggak pernah lihat. Dan saya nggak percaya. Ya, saya nggak percaya, iya ada hantu gitu ya bisa gangguin orang itu. Saya nggak percaya. Karena saya nggak pernah lihat. Tapi seandainya saya melihat ada kepala gitu, kepala doang melayang-layang gitu. Ya. Seandainya saya lihat mungkin cuman ada ari-ari bayi gitu melayang-layang. Seandainya saya lihat ada tangan doang gitu, saya yakin saya juga pasti akan, bulu kuduk saya pasti akan bergidik. Nggak mungkin nggak. Dan Belsyazar kayaknya sih dia lebih parah dari saya. Kayaknya dia lebih parah. Karena dia masih percaya hal-hal yang superstisius begitu. Oleh sebab itu katanya sampai pangkal pahanya lemas, sampai dia lututnya berantukan. Saya belum pernah lihat sih, jadi saya nggak tahu. Saya nanti bakal kayak gimana. Tapi si Belsyazar ini, dia melihat itu karena
Tuhan ingin menyampaikan suatu penghakiman dengan cara yang supranatural. Karena kalau bukan dengan cara itu, Belshazzar tidak akan mau dengar. Dia tidak akan mau dengar. Buktinya apa? Selama sekian lama, dia bahkan tahu tentang Daniel saja tidak. Mesti datang permaisuri, kemungkinan ibu suri. Mesti kasih tahu, oh di zaman tuan ayah tuanku Raja Nebukadnezar yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu ada seorang, tapi si Belshazzar nggak tahu. Jadi yang tadinya sumber hikmat, sumber kebenaran telah disingkirkan oleh Belshazzar. Akhirnya Tuhan harus kirim satu buah tangan untuk menuliskan tulisan-tulisan penghakiman kepada Belshazzar. Dan hari ini, jangan sampai Tuhan kirim sesuatu yang kayak begitu untuk memperingatkan kita. Cukup Tuhan kirim itu kepada Belshazzar, lalu kita pelajari, dan itu buat jadi pelajaran bagi kita. Amin. Coba kita lihat, kita mau belajar dari apa yang diperbuat Belshazzar dulu. Nomor 1, Belshazzarnya. Jadi ini adalah Belshazzar, sangat singkat yang kita baca, tetapi ini adalah tipikal dari orang yang hidup mengejar kenikmatan di dunia ini. Hidup untuk hal-hal yang duniawi. Pada malam itu, apa yang dilakukan? Sebenarnya semenjak Nebukadnezar mati, kerajaan Babilonia mengalami penurunan yang drastis. Sesudah Nebukadnezar mati, lalu kemudian ada suksesi raja-raja, tetapi secara kekerasan. Jadi ada pembunuhan, ada kudeta, 2 kali kudeta. Lalu kemudian Nabonidus, ayahnya si Belshazzar ini naik tahta, lalu kemudian dia sering absen, sehingga dia taruh anaknya Belshazzar menjadi raja, duduk di atas tahta. Oleh sebab itu maka kalau Daniel diangkat, dia diangkat bukan jadi orang nomor 2, tapi nomor 3, karena ada Nabonidus, kemudian di bawahnya Belshazzar, baru di bawahnya lagi Daniel. Nah, apa yang dilakukan? Sudah mengalami kemerosotan, Belshazzar malah pesta-pesta. Pada malam itu, pasukan Media Persia sudah mengepung kota Babel. Kota Babel itu sudah dikepung, tetapi Belshazzar dalam kesombongannya, dia mau menunjukkan bahwa dia tidak takut. Bahwa persediaan makanan di kota Babel itu saking melimpahnya, kalian mau mengepung kota Babel, kalian yang akan mati kelaparan dulu sebelum kami. Nih lihat, saya bikin pesta. Dan dia bikin pesta untuk para pembesarnya, untuk 1.000 orang katanya. Tidak dikasih tahu berapa hari pestanya, tetapi ini pasti sudah berlangsung lumayan lama. Tetapi ini menunjukkan bagaimana jalan pikir seorang Belshazzar yang dalam keadaan, ya mungkin kita bilang genting ya, dalam keadaan di mana dia terancam, di mana ini ada suatu persimpangan jalan, tetapi dia memilih apa? Berpesta. Dia memilih berpesta. Jadi, ini mindsetting dari orang yang tidak bisa melihat apa-apa di balik kematian. Ini adalah hari di mana saya masih hidup. Saya akan memanfaatkan, saya akan menikmatinya. Ada satu istilah carpe diem dalam bahasa Latin, artinya carpe itu tangan, diem itu hari, jadi carpe diem itu seize the day. Selama masih bisa dikatakan hari ini, kamu pakai hari ini dengan sebaik-baiknya, maksudnya dinikmati dengan senikmat-nikmatnya. Tetapi, pada malam itu juga, Belshazzar katanya mati. Sejarah mencatat bahwa pasukan Media Persia itu tadinya tidak bisa masuk karena temboknya begitu kokoh, begitu besar. Tetapi mereka membelokkan aliran sungai Efrat yang tadinya melewati kota Babel itu. Lalu karena aliran itu sudah dibelokkan, maka airnya surut dan mereka masuk lewat
Sungai Efrat itu ke dalam kota. Dan malam itu juga kerajaan Babel jatuh. Bukan hanya kerajaannya, Belshazzar kehilangan nyawanya pada malam itu juga. Jadi, demikianlah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang hanya hidup untuk keinginan kedagingannya. Mereka makan, minum, bersukaria, tapi tidak menyadari bahwa kehidupan mereka berada dalam bahaya. Sebenarnya mereka terancam bahwa kalau mereka mati, mereka masuk neraka. Dalam kesombongannya manusia berpikir bahwa dia masih muda, dia masih sehat, tabungannya masih banyak, asetnya masih banyak. Tetapi ini adalah kesombongan, yaitu berpikir bahwa hidupnya ada di tangan dia sendiri. Yaitu berpikir bahwa dia memegang kendali. Itu sesungguhnya adalah kesombongan melawan Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah yang memegang kendali. Dan nyawa manusia ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Apalagi Belshazzar. Dan Belshazzar melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Dia menghina Tuhan. Pakai perkakas-perkakas yang dari bait suci itu. Sesungguhnya perkakas bait suci itu waktu itu dikuduskan oleh Salomo. Dan waktu itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan itu lalu kemudian diangkut pertama-tama oleh Nebukadnezar. Tetapi lalu kemudian direndahkan oleh Belshazzar. Apa yang seharusnya kudus, yang seharusnya khusus, yang seharusnya mulia karena diberikan kepada Tuhan, diperuntukkan untuk pelayanan bagi Tuhan, kemudian direndahkan oleh Belshazzar. Dan hari ini banyak orang juga menghina Tuhan. Mungkin secara sengaja atau tanpa sengaja, dengan cara yang sama atau dengan variasi-variasi. Kalau Belshazzar, dia menghina Tuhan, hari ini banyak orang juga telah menggunakan nama Tuhan dengan penghinaan. Tanpa berpikir panjang menggunakan nama Yesus sebagai kata-kata umpatan, padahal itu adalah Allah. Tetapi manusia tidak menganggap itu sebagai hal yang salah atau hal yang besar, karena mereka tidak mengasihi Tuhan, karena mereka tidak menghormati Tuhan. Dan oleh karena pelanggaran ini, maka Belshazzar dihakimi pada malam itu. Apakah hari ini kita orang percaya kadang-kadang juga bisa gagal melihat kesalahan Belshazzar, sehingga kita pun menjadi sombong dan kita tidak peduli kepada Tuhan? Padahal Daniel sudah memperingatkan bahwa apa yang terjadi terhadap Nebukadnezar sudah diketahui oleh Belshazzar. Bahwa Nebukadnezar sampai ditimpa penyakit jadi lembu karena dia tinggi hati dan karena dia tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Belshazzar walaupun mengetahui hal itu, tidak mengindahkan, tetap berkeras. Padahal kita di sini banyak orang sudah mendengar juga tentang Yesus, sudah mendengar tentang perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mengetahui tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tahu tentang pesan Injil, tetapi mereka mengabaikan. Mereka sudah tahu, mereka sudah dengar, tetapi bagi mereka, itu bukan buat saya. Sama seperti mungkin Belshazzar berpikir, itulah adalah bapak saya, itu Nebukadnezar, bukan untuk saya. Tetapi seandainya kita memperhatikan apa yang salah dilakukan oleh Belshazzar, jangan seperti itu. Jangan sampai saya hanya hidup untuk dunia ini saja. Tetapi saya harus lebih memperhatikan hal-hal yang rohani, hal-hal yang bersifat yang Tuhan inginkan.
maka kita tidak akan dihakimi seperti Belshazzar. Lalu kemudian kita lihat sudut pandangnya si Daniel. Kalau Belshazzar menggambarkan orang yang hidup hanya untuk kenikmatan dunia ini, maka Daniel sebaliknya. Ini adalah Daniel adalah orang percaya. Tetapi apa yang kita lihat waktu Daniel dipanggil dan dia dikasih tahu, lalu kemudian dikasih iming-iming kalau kamu berhasil menafsirkan kata-kata ini, maka kamu akan diangkat menjadi orang ketiga, kamu akan dikasih pakaian ungu, di lehermu akan dikalungkan emas. Ternyata Daniel tidak tertarik. Ternyata Daniel bahkan tidak mau tahan hadiah Tuanku, kasih orang lain aja. Bukan berarti Daniel tidak bisa mengapresiasi hadiah dari Belshazzar. Bukan berarti kita orang Kristen tidak bisa mengapresiasi hal-hal yang sifatnya jasmaniah. Bisa. Kita tahu cara memanfaatkan uang, kita tahu bagaimana menikmati hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmaniah, tetapi kita paham betapa sementaranya hal-hal itu. Karena ketika Daniel dikasih tahu, kamu nanti jadi orang ketiga. Buat apa? Karena malam itu juga kerajaan Babel akan jatuh, dan dia mau jadi orang ketiga pun hanya tinggal berapa jam. Tinggal hitungan jam. Kita kalau lagi mau pergantian tahun, biasanya kita apa? Hitung kan? Hitung. Oh, berapa jam lagi sampai tahun baru. Kalau udah deket-deket malahan udah berapa menit lagi. Countdown. Sampai 00.200 sampai tengah malam. Lalu kita bilang, oh Happy New Year. Kita tunggu-tunggu itu. Sesungguhnya, kerajaan Babel ini, sudah dihitung. Sudah dihitung. Jadi timernya udah berjalan ini. Tinggal hitungan waktunya lagi. Untuk apa lagi kain ungu? Untuk apa lagi kalung emas? Untuk apa lagi posisi ketiga? Jadi bagi Daniel, mau dikasih itu, tahanlah hadiah Tuhanku. Saya nggak perlu itu. Tapi bukan berarti Daniel tidak bisa memakainya. Karena sudah dibuktikan waktu zaman Nebukadnezar, dan Daniel diberikan tanggung jawab, Daniel melakukan tanggung jawabnya dengan sangat-sangat baik. Saking baiknya, nanti kita akan lihat di pasal yang ke-6, di zaman pemerintahannya Darius. Saking baiknya, orang tidak bisa menemukan celah, tidak bisa menemukan kesalahan, kekurangan pada Daniel dalam pekerjaannya. Jadi, apa yang Daniel lakukan ketika dia dipanggil itu? Walaupun dia tidak mau, dia tidak tertarik dengan hadiah itu, tetapi dia tetap melakukan apa yang dia harus lakukan. Yaitu dia memberitakan penghakiman yang Tuhan telah putuskan itu. Yang Tuhan sampaikan, tetapi yang tidak dimengerti oleh orang. Maka Daniel yang mengerti, dia akan sampaikan. Dia akan kasih tahu apa kata Tuhan. Bukankah itu adalah peran kita orang percaya hari ini? Bahwa penghakiman Tuhan telah dituliskan di dalam firman ini. Yang diabaikan oleh dunia. Diabaikan oleh orang-orang yang tidak percaya. Kita tidak perlu tertarik dengan apa yang dunia ini tawarkan. Tetapi kita tetap melakukan apa yang kita harus lakukan, yaitu kita kasih tahu. Jadi sebagai orang percaya, kita memiliki suatu posisi yang unik, bahwa kita bukan dari dunia ini, dan kita tahu persis bahwa dunia ini akan segera berakhir. Dan timer dunia ini sudah berdetik. Namanya apa? Kalau jantung berdetak, kalau jam berapa? Berdetak juga ya. Berdetik. Kayaknya nggak cocok. Jadi kita berada dalam posisi di mana kita
saya bukan orang dunia ini, tetapi saya mau membawa orang-orang dunia ini kepada Tuhan supaya bisa diselamatkan. Nah, teladan dari Daniel adalah bagi kita orang percaya. Nah, sekarang yang ketiga. Kita sudah lihat apa yang kesalahan yang Belshazzar perbuat, kita sudah lihat teladannya Daniel. Nah, sekarang kita mau melihat penghakimannya Tuhan. Tuhan tulis mene mene tekel ufarsin. Artinya bahwa Tuhanlah yang menghitung, Tuhan yang menimbang, lalu Tuhan memutuskan, dan akhirnya Tuhan yang membuat keputusan itu terlaksana. Manusia, Tuhan berikan kesempatan untuk memilih. Manusia, Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi Tuhan akan hitung itu, Tuhan akan timbang, lalu kemudian Tuhan akan menjatuhkan keputusannya. Maka manusia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Mene, katanya kerajaan Babel, sudah dihitung. Waktunya sudah ditetapkan, sudah dihitung. Kerajaan Babel adalah kerajaan besar pada waktu itu, tetapi Habakuk, Nabi Habakuk, mencatat bahwa mereka adalah bangsa yang garang. Yesaya mencatat bahwa bangsa Babel adalah penindas, dan bahwa mereka lalim, dan bangsa-bangsa yang mereka taklukkan, mereka tindas di bawah kaki mereka, dan dipukul sampai babak belur. Memang Tuhan pernah memakai kerajaan Babel untuk menghukum Yehuda, tapi itu karena Yehuda telah berdosa dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya, Babel sendiri dihukum oleh Tuhan karena mereka juga telah berdosa terhadap Tuhan. Dan bagi kita, semua manusia juga akan mengalami penghakiman yang sama. Kerajaan dunia ini, semuanya ada timernya. Segala sesuatu yang ada di dunia, ada timernya. Dan waktunya sudah sangat dekat, saudara. Lalu kemudian, bukan hanya kerajaan Babel yang Tuhan hitung, tetapi Belshazzar sendiri secara pribadi, katanya, Belshazzar sudah ditimbang dan didapati terlalu ringan. Belshazzar, dengan semua kemegahannya, kehebatannya, tetapi ternyata ditimbang terlalu ringan. Nah, bukan hanya Belshazzar yang akan ditimbang, saudara, semua manusia akan ditimbang, kita pun akan ditimbang. Dan perbuatan-perbuatan setiap manusia akan ditimbang menurut ukuran yang adil, yaitu firman Tuhan. Dan apa yang ditimbang dari Belshazzar? Ternyata perbuatan-perbuatan Belshazzar ternyata jahat, bahwa dia tidak mempedulikan Tuhan. Ternyata dia telah melakukan kelaliman. Ternyata menurut catatan sejarah, bukan hanya Nebukadnezar, tetapi raja-raja sesudah dia, termasuk Nabonidus dan Belshazzar sendiri, adalah raja-raja yang seenaknya membunuh orang. Yang seenaknya menjebloskan orang ke dalam penjara tanpa alasan, hanya karena dia adalah raja yang absolut. Oleh sebab itu, manusia pun akan Tuhan hakim. Bagi kita orang percaya, pekerjaan kita pun akan dihakimi, walaupun bukan untuk menentukan masuk ke surga atau neraka. Tetapi perbuatan-perbuatan kita ternyata Tuhan uji, menurut 1 Korintus pasal 3, akan dilewati suatu ujian api. Lalu yang terbuat dari kayu, rumput kering, jerami, itu semua akan terbakar habis. Tetapi pekerjaan yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata, dia justru akan muncul dan menjadi lebih murni dan akan kita nikmati. Di pasal 9-nya, masih di 1 Korintus, Paulus menggunakan suatu metafor berlari dalam gelanggang.
Dalam gelanggang pertandingan semua orang turut berlari. Karena kalau sudah masuk ke dalam gelanggang itu, bukan waktunya lagi untuk masih bingung-bingung kok tiba-tiba saya muncul di sini gitu ya. Sudah berada di dalam gelanggang, lalu kemudian bel sudah dibunyikan, saatnya berlari. Dan Paulus bilang, aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Tidak sembarangan berlari untuk mencapai tujuan dan mendapatkan mahkota. Buat kita yang sudah memiliki kepastian masuk surga, kita pun harus memiliki suatu pandangan bahwa apa yang saya lakukan di dunia ini, di dalam tubuh ini akan berefek pada kekekalan. Kalau Belshazzar hanya hidup untuk dunia ini, dan itu diikuti oleh orang percaya, maka nanti ketika dia masuk surga, semua pekerjaannya ada di bumi. Tapi apa yang akan terjadi dengan bumi ini? Bukankah bumi ini semuanya akan dihancurkan? Akan diganti dengan bumi yang baru. Jadi kalau begitu semua pekerjaan yang untuk di bumi ini akan hancur, otomatis dia tidak memiliki pekerjaan apapun lagi. Jadi apa yang akan tetap bersama-sama menyertai kita ketika kita masuk surga adalah yang bersifat kekal. Nomor 1, jiwa-jiwa yang sudah kita tuntun kepada kebenaran, yang diselamatkan, yang kita ada andil di dalamnya, karena kita membuka mulut kita, karena kaki kita berjalan, karena kita menyampaikan traktat, karena kita membawa mereka ke seminar atau blog kelas, atau kita kasih tunjuk dia suatu video di YouTube, atau kita kasih dia buku. Orang-orang yang diselamatkan itu, maka akan masuk surga juga dan bersama-sama dengan kita. Nah, itulah yang akan bersama-sama, yang akan tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan menghitung, lalu kemudian menimbang, akan ada bobot yang masih ada tersisa, yang tidak habis terbakar itu. Nah saudara, apakah kita, orang yang sudah mengerti ini, menganggap, apakah kita menyadari dan hidup seolah-olah timernya ini sudah semakin dekat? Atau jangan-jangan kita menunjukkan kesombongan yang sama dan berpikir masih lama. Saya masih punya banyak waktu. Saya akan melakukan dulu apa yang saya inginkan. Nanti kalau sudah dekat-dekat waktunya baru saya akan lakukan yang Tuhan inginkan. Maka itu sama dengan Belshazzar. Tetapi sebaiknya kita melakukan seperti yang Daniel lakukan. Dan kita tidak menaruh perhatian yang terlalu besar kepada hal-hal yang sifatnya sangat sementara ini. Tetapi kita mengusahakan, kita berlari-lari di dalam perlombaan rohani untuk mengejar apa yang tidak bisa binasa dan apa yang tidak akan diambil daripada kita, yaitu hal-hal rohani. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami mengasihi kebenaran yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengubah hidup kami, yang tadinya menuju kebinasaan dan kesia-siaan, tetapi yang sekarang telah memiliki suatu pengharapan dan tujuan yang tidak akan sia-sia, tetapi yang memiliki makna untuk kekekalan. Dan Pak, di dalam jemaat lokal GBIA Grave inilah kami mendapatkan kebenaran yang menunjukkan kami jalan kepadamu dan yang menyingkapkan sifat-Mu kepada kami untuk kami ikuti. Dengan demikian, maka kami akan semakin bersemangat lagi untuk membangun jemaat lokal ini, melakukan rencana-Mu dan pekerjaan-Mu. Mohon Kau yang pimpin. Dan nanti kami akan berdoa secara jemaat. Tolong dengarkanlah dan jawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.